anak muda itu bukannya tidak mampu, tapi kesempatannya yang tidak ada. Kalau memang hari ini anak muda mau punya prestasi dan menjadi ya upgrade people ya, kalau kata anak-anak skena sekarang gitu kan, ya kita harus bisa learning by doing, kita ikut aja dulu, nanti kita akan belajar. Yang dibutuhkan anak muda adalah bagaimana mereka punya wadah. Bagaimana mereka punya wadah setelah mereka punya daya pikir mereka punya kreasi mereka. Setelah mereka punya kemampuan itu, mereka membutuhkan wadah. Karena itu anak muda harus bisa melihat situasi yang dimana kita harus berubah untuk menjadi lebih baik, bukan hanya menjadi pemuda yang itu saja kesukaannya, tapi mereka bingung gitu, mereka mau berbuat apa selanjutnya. Halo penonton PRC, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi dengan PRC Talk, sebuah podcast yang akan banyak mengulas tentang peristiwa dan kisah serta isu-isu yang sangat populer maupun dengan strategis. Hari ini kita akan membahas tentang persoalan yang sebetulnya banyak diobrolkan, yakni tentang kepemudaan, kemudian keindonesiaan dan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Nah, di tengah-tengah kita sudah kehadiran bintang tamu yang tidak kalah penting dan tentunya pasti didengarkan pendapat-pendapatnya terkait dengan kondisi kepemudaan hari ini. Kita sambut Kak Khairun Nisa, Ketua DPP KNPI. Ketua Umum. Ya. Oke, Kak, apa kabar, Kak? Baik, halo. Oke. Hari ini kita datangkan Kak Nisa ini untuk membahas banyak hal. Keseharian apa kesibukan hari ini? Sekarang aku urus organisasi, kuliah juga masih lanjut S2, lalu sekarang masih tapi memang kewajiban sebagai seorang ibu ya. Jadi seorang organisatoris, ibu dan juga orang akademisi. Ya. Oke, Kak, hari ini kegiatan selain kuliah sebagai ibu rumah tangga, apa yang paling banyak disibukkan dalam organisasi hari ini di KNPI? Di KNPI itu sekarang kami lebih mengedepankan bagaimana menjadi laboratorium pemuda, yang dimana kami punya beberapa program. Program ini adalah untuk bisa mengakomodir pemuda yang memang mereka punya bakat, tapi mereka tidak punya kesempatan. Kami mencoba mengakomodir itu dari berbagai daerah. Oke, banyak yang ingin tahu, Kak. Sebetulnya keanggotaan di KNPI itu berapa naungan organisasi yang hari ini tergabung di dalam KNPI? 150 sekian organisasi kepemudaan. Dari seluruh Indonesia? Ada, iya, dari semua unsur. Ada kepemudaan, ada kemahasiswaan, ada nasionalis, dan juga ada yang bagaimana keagamaan, kepartaian juga ada. Oke, kita ingin tahu, Kak, ini kan kita sudah menyelesaikan satu periode yang sangat penting, ya, periode politik, ya. Saya ingin bertanya, apakah dengan momentum politik yang kita sudah lewati dalam pemilu yang kemarin itu, apa harapan anak muda yang kemudian ada sisi optimis apa yang bisa dibangun anak muda ketika kepemimpinan baru dimulai nanti? Sisi optimisnya adalah hari ini kami sebagai anak muda itu punya keterwakilan anak muda dalam lingkar pemimpin, karena ini menjadi sejarah baru dan menjadi kabar baru serta fenomena baru juga, dan ini kan kabar baik untuk kita anak muda karena kita punya keterwakilan anak muda yang dimana hari ini wakil presiden kita usianya masih terbilang muda di bawah di bawah undang-undang. Undang-undang kan menyampaikan kalau itu adalah sekitar 40 tahun kan, nomor 40. Jadi kalau ini usianya masih 30 something, artinya kan ini menjadi kabar baru dan ya ini menjadi satu kemajuan bangsa yang dimana anak muda itu sudah punya kesempatan yang lebih. Jadi sudah bisa menjadi objek dan juga menjadi subjek. Gitu. Oh, jadi memang ada semacam keraguan yang dulu pernah diragukan publik misalnya, bahwa kepemimpinan anak muda itu dianggap belum siap misalnya. Nah, hari ini menurut Kak Nisa,
apakah dengan pembukanya kepemimpinan muda itu bisa di masa yang akan datang itu akan muncul tokoh-tokoh baru semacam Mas Gibran atau mungkin harus melabeli diri sebagai seorang tokoh nasional dulu atau bagaimana? Kalau diragukan untuk kepemimpinan anak muda, Hmm, menurut saya diragukan tidak. oke, Tapi lebih banyak pertanyaannya adalah sejauh mana kemampuan seefektivitas apa anak muda dengan minimnya pengalaman. oke. Itu bahasa yang banyak sekali dibicarakan. Tapi Mhm, yang kita harus lihat adalah bagaimana anak muda mau belajar. Hari ini kita bisa belajar dari berbagai aspek, kita bisa melihat semua situasi hanya dari genggaman tangan di handphone. mhm, Tapi kan berbeda dengan dulu ya. Kita itu tidak bisa, belum tentu, bukan tidak bisa, tapi belum tentu kita bisa melihat dan mencari tahu apapun itu mhm, melalui ketersediaan adanya teknologi saat mhm, itu. Tapi kalau sekarang menurut saya anak muda hari ini sudah bisa lebih dari 10 kali lebih cepat untuk mengetahui hal apapun dan banyak mau mhm, belajar gitu. Jadi kemampuan itu saya rasa dan menjadi satu prestasi. Banyak juga kan pemimpin-pemimpin mhm, muda di Indonesia mhm, yang hari ini memimpin menjadi bupati, mhm, menjadi gubernur, wakil gubernur gitu ya. Itu kan menjadi satu contoh yang bisa kita jadikan satu analogi bahwasanya kepemimpinan muda pun mampu untuk mhm. bisa membawa perubahan. Oke, misalnya kalau kita dihadapkan pada persoalan bahwa anak muda itu mungkin masih sangat belia ya untuk mengelola sumber daya gitu. Ada semacam keraguan seperti itu di ruang publik, Kak? Menurut saya hanya sebatas keraguan yang di mana belum pernah terjadi saja. Mhm, Tapi, kita sebagai anak muda itu sebenarnya tidak bisa hanya melihat itu. Kita mhm, harus bisa melihat geopolitik di internasional, yang di mana kalau di, apa namanya, di Perancis ya, itu kan Emmanuel Macron ya. mhm, Macron di usianya yang masih 30 belia ya, mhm, sekian, terus, di Ekuador presidennya masih usia 35 tahun ya kan. mhm. Di Kanada Lalu juga, di Kanada juga mhm, masih ada, dan itu kan menjadi satu perspektif kita untuk melihat bahwasanya anak muda itu bukannya tidak mampu, tapi kesempatannya yang tidak ada menurut Kak menurut Nisa saya. sejauh, eee, suasana, dinamika berbangsa dan bernegara memang apakah momentum hari inilah yang dikatakan bahwa memang kesempatan anak muda jauh lebih terbuka daripada, situasi sebelumnya? Iya, karena hari ini anak muda lebih bisa Mmm, bergerak, karena Indonesia itu tidak hanya boleh merdeka, bahwasanya kita hidup mhm, enak saja gitu, berharap hidup indah, tapi merdeka berpikir, merdeka bertindak, dan kita bisa mhm, merdeka merealisasikan ide-ide kita. Dan biasanya ide-ide inovatif ini kan terlahir mhm. dari anak-anak muda. Oke, mmm, ini banyak penelitian Kak Nisa terkait dengan, bahwa semakin modern ya, semakin maju dunia digital, dunia perpolitikan pun juga semakin otonom ke keluarga. Begitupun juga cara berorganisasi dan, Ya, ya, berorganisasi pun nampaknya semakin kecil ya. Jadi tubuh organisasinya aja tapi keanggotaan dan mekanisme semakin kecil. Nah, ya. Kak Nisa sebagai, ketua umum ya DPP KNPI melihat, apakah, situasi penyusunan masyarakat sosial dengan organisasi yang mungkin semakin otonom semakin kecil lah. Orang terbiasa cari uang gampang, Kak. Terbiasa mencari jaringan gampang, papa berorganisasi. Apakah ini menjadi satu titik balik? Bahwa memang kepemudaan Indonesia semakin tidak butuh organisasi atau bagaimana? Oh tidak, Mhm, itu hanya pandangan sebagian orang yang tidak memahami bagaimana mhm, pentingnya ikut berorganisasi. mhm, Padahal sebenarnya organisasi ini menjadi satu wadah untuk mencari pengalaman memimpin. mhm, Bagaimana pengalaman juga anak muda bisa mendapatkan jaringan, bisa bersosialisasi, bisa mhm, mengkolaborasikan ide, gagasan, dan lainnya. Dan ini menjadi satu wadah yang saat ini sebenarnya dibutuhkan, dan hari ini banyak sekali organisasi yang sudah semakin banyak di Indonesia ini hadir, bukan hanya organisasi yang bersifat serius atau mhm, kajian ya. Tapi sekarang semakin banyak kita lihat itu komunitas-komunitas, sampai olahraga juga kan ada komunitasnya. mhm, Terus seni punya komunitas. mhm, Menurut saya itu tidak menjadi satu antipati untuk anak muda melihat bahwasanya organisasi ini nggak mhm, penting, karena dengan adanya
uh, teknologi hari ini, kita melihat bahwasanya orang yang dekat itu bisa jauh dengan kita, tapi orang yang jauh itu bisa merasa dekat dengan kita. Artinya komunitas itu mereka sangat dibutuhkan untuk bisa bagaimana berkomunikasi bukan hanya melalui teknologi digital gitu. Artinya menurut Kak Nisa berarti benar bahwa komunitas itu adalah kunci, the social movement itu adalah kunci untuk menyusun masyarakat Indonesia yang lebih baik. Maksudnya begitu? Social movement itu kan harus punya bagaimana kita mengkolaborasikan. Jadi kita tidak bisa mengkolaborasikan apa yang menjadi inovasi kita hanya sendiri, tapi kita harus punya partner bagaimana melengkapi kekurangan yang ada dalam diri anak muda itu sendiri. Jadi kalau memang hari ini anak muda mau punya prestasi dan menjadi ya upgrade people ya, kalau kata anak-anak skena sekarang gitu kan, ya kita harus bisa learning by doing, kita ikut aja dulu, nanti kita akan belajar. Nah, tapi kan kalau kata anak Jaksel juga bilang ya literally oke lah gitu. You know lah gitu. Tapi banyak pemirsa PRC itu pengen tahu Kak, banyak ingin tahu kan KNPI ini kan sebetulnya organisasi yang cukup lama berdiri di Republik ini. Benar. Nah, tetapi ingin tahu komposisi dari KNPI itu sebetulnya organisasi apa saja di dalamnya? Yang saya sebutkan tadi, ada organisasi kemahasiswaan yang dimana ada kelompok Cipayung, lalu ada organisasi kepemudaan yang tidak berbasis dengan partai, yang tidak berafiliasi dengan partai. Ada juga yang organisasi kepemudaan yang lebih ke nasionalis ya kajiannya. Terus ada juga organisasi kepemudaan yang lebih ke agamaan, dan juga ada organisasi kepemudaan yang memang berafiliasi dengan partai. Gitu. Jadi memang terbuka bagi siapapun dan organisasi apapun. Iya, dan harus direkomendasikan oleh organisasi asal. Oke, ini menarik Kak, terkait dengan jumlah komposisi yang cukup beragam di internal KNPI. Artinya kan daya tombaknya semakin tajam dong. Benar. Anggaplah bahwa KNPI mempersiapkan agenda Indonesia Emas 2045 ini kayaknya semakin mudah. Nah, saya pengen tahu deh, Kak Nisa dalam posisi seperti ini, apa yang sudah dibangun KNPI untuk menuju tangga itu? Jadi untuk menghadapi Indonesia Emas ini kan kita harus tahu bagaimana roadmap-nya anak muda. Oke. Apa sih yang dibutuhkan anak muda? Apa sih yang dibutuhkan oleh negara? Di mana sih peran anak muda? Kan kita bertanya dari situ ya. Yang dibutuhkan anak muda adalah bagaimana mereka punya wadah. Bagaimana mereka punya wadah setelah mereka punya daya pikir mereka punya kreasi mereka. Setelah mereka punya kemampuan itu, mereka membutuhkan wadah. Di mana kehadiran negara untuk mempersiapkan itu? Mempersiapkan dengan memberikan pendidikan yang layak, memberikan ruang kepada anak muda seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan. Dan sekarang ini kan sudah banyak ya, bagaimana pembekalan anak muda untuk siap bertanding ataupun mereka siap untuk nantinya ke depan mereka itu mempersiapkan diri, mereka bisa menjadi anak muda yang kompeten gitu. Ketika mereka sudah punya keilmuan yang cukup, mereka kemampuan yang cukup, mereka punya bagaimana resource yang oke gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal penunjang mereka untuk menjadi sukses. Hanya tinggal bagaimana kita memotivasi anak muda dengan disuguhkan adanya hal-hal yang positif. Contoh, ya kita punya konten yang menarik, yang membuat anak muda itu terpacu, bagaimana mereka tidak mudah putus asa dan mereka tidak berani, mereka tidak bukan tidak berani ya, tapi maksudnya mereka tidak takut untuk berani mencoba gitu. Karena kan sekarang saya sebagai seorang ketua umum, saya harus berani mengambil satu keputusan dan saya harus berani mencoba untuk membuat satu formulasi bagaimana anak muda bisa dilibatkan dan juga bisa terlibat dalam satu keputusan penting ataupun dalam satu afirmasi action yang dimana dibutuhkan untuk masyarakat. Karena kan kembali lagi, Indonesia ini dibangun dengan visi untuk mensejahterakan rakyat, yang dimana kita punya Pancasila, kita punya dasar, kita punya ideologi, dan kita punya undang-undang dasar. Berdasarkan hal-hal itu,
kita punya kemampuan dan kita punya kesadaran dan akhirnya kita harus bisa merealisasikan itu. Oke, ini menjadi menarik Kak, karena kalau kita lihat dari penelitian kita di dalam internal PRC itu, kita mendapati suatu fakta. Penelitiannya berapa lama tuh? Oh, ya sebelum masa-masa pemilu lah. Kita mendapati temuan semacam ini, bahwa rata-rata tuh Kak, anak muda belia, milenial atau Gen Z itu semakin tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau kenegaraan kebangsaan. Ini bukan berarti mereka tidak berkepentingan untuk menuntut haknya, tetapi mereka justru tertarik kepada pemberdayaan, filantropi, itu kan. Jadi high politik seakan-akan dianggap sebagai hal yang terlalu membingungkan. Nah, KNPI ini kan sebetulnya bisa menjembatani antara wacana itu yang mereka ditakutkan, kemudian KNPI bisa melakukan jembatan terhadap pemerintah dan negara tersebut. Nah, saya ingin lihat, Kakak sebelumnya pernah nggak bertemu banyak hal terkait dengan masalah-masalah dengan anak milenial hari ini atau Gen Z gitu? Iya. Sebenarnya gini, kita sebagai anak muda, muda banget gue. Muda. Ya, kan, muda itu kan enggak semangatnya. Jadi kita ini sebagai anak muda di Indonesia itu, kenapa sebenarnya mau bicara politik itu menurut mereka itu pembahasan yang berat. Iya, oke. Sebenarnya itu menjadi satu PR kita yang aktif berpolitik, yang aktif melihat isu-isu nasional, membuat bahwasanya anak muda itu juga harus ikut memikirkan hal ini. Kenapa saya sampaikan itu? Mari kita suguhkan konten jangan terlalu berat. Kenapa saya bilang itu jangan terlalu berat? Berikan konten itu yang memang make sense dan mudah dicerna. Kayak algoritmanya anak muda itu, mereka bisa memahami atau mau mengikuti konten-konten tentang politik yang ringan-ringan aja. Nah, ini kan pasti akan ada perang konten. Yang dimana perang konten ini kita harus bisa sebenarnya suguhkan yang menariknya itu untuk memotivasi. Jangan hanya memprovokasi gitu. Karena kan sekarang ini netizen maha benar ini kan kadang kita terprovokasi dengan netizen yang dibuat-buat gitu kan. Jadi mereka itu ada by order gitu. Nah, kadang hal-hal yang seperti itu yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Tapi bukannya dengan anak muda itu suka hal-hal yang bersifat kritis gitu? Suka bersifat kritis dan sangat suka melihat sesuatu yang aneh dan menjadi satu hal yang diperbincangkan itu menjadi menarik, apalagi jadi viral gitu kan. Tapi itu ketika mereka melihat kalau politiknya ini terlalu berat dan terlalu banyak pencitraan, menurut mereka itu seperti hal yang tidak perlu diurusi. Mereka jadi berpikir, politik banyak pencitraan gitu. Padahal sebenarnya tidak. Tapi jangan salah, yang seperti itu menjadi silent majority. Dan kekuatan silent majority itu akan membuat kita jauh lebih terbuka dan bisa mendapatkan banyak informasi, bahkan kita punya inovasi dari cara mereka berpikir dengan apa? Dengan cara mereka memberikan komentar, dengan cara mereka like ataupun di sosial media, atau mereka punya komentar yang dimana komentar itu melalui komentar salah satu akun saja, tapi itu banyak sekali diperbincangkan. Ya kan hal-hal seperti itu yang bisa menjadi satu wadah para silent majority ini untuk muncul memberikan suara. Gitu. Oke. Kalau kita tanya kepada Kak Nisa misalnya, ini kan sekarang pengen tahu nih, pembacaan dari KNPI itu yang membuat challenging kepada bangsa kita itu apa sebetulnya? Dari tingkatan sosial atau geopolitik yang Kak Nisa tahu, apa yang membuat kita harus siap dengan apa saja yang harus disiapkan, tantangan apa saja yang tersedia hari ini? Ya, hari ini adalah yang paling penting, kita itu sebagai anak muda dan KNPI itu mempersiapkan bagaimana tantangan yang ke depan akan kita hadapi itu, kita punya tantangan dengan adanya bagaimana teknologi digital. Ya. Teknologi digital ini membuat kita itu bisa berubah cara berpikir, bisa merubah diri kita dalam bersikap, dan itu kan menjadi satu hal yang anak muda harus pahami ya. Yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang tidak. Karena terpaan sosial media itu bisa merubah perilaku sosial dan juga bisa kadang itu melewati norma-norma atau batas-batas kita di Indonesia gitu. Nah, hal-hal itu yang hari ini kami coba gitu untuk sebagai anak muda
Kita membatasi bagaimana dengan adanya terpaan-terpaan seperti itu kita mencoba menetralisir dan memberikan anak muda itu kepahaman berkaitan dengan politik. Kenapa harus anak muda nih? Halo, kita sebagai anak muda kita harus melek dalam persoalan di geopolitik pun anak muda punya kesempatan untuk memimpin. Jadi kalau ditanya pemuda masuk dalam politik, tidak. Kita ini merealisasikan. Oke. Pemikiran-pemikiran kita harus kita realisasikan. Jadi paradigmanya jangan dibalik ya? Ya, paradigmanya tidak boleh terpaku bagaimana kita harus apa gitu, tidak. Tapi bagaimana kita bisa melihat kita harus menjadi ini, bukan kita bertanya. Karena kita sebagai anak muda itu kita bisa menjadi role model, kita sebagai agent of social control, dan kita tidak menghilangkan bagaimana kita agent of change gitu. Nah, karena itu anak muda harus bisa melihat situasi yang dimana kita harus berubah untuk menjadi lebih baik, bukan hanya menjadi pemuda yang itu saja kesukaannya, tapi mereka bingung gitu, mereka mau berbuat apa selanjutnya. Oke, ini kan gini Kak, kalau menurut Kak Nisa misalnya, ini kan sekarang tingkat generasi di Indonesia cukup berlapis ya. Iya, benar. Ada milenial, kemudian ada Gen Z ya, kemudian ada baby boomer ya, kemudian terbaru generasi Alpha. Ini kan hadir, hidup ya, beregenerasi, kemudian menjadi warga negara. Nah, saya ingin lihat apakah saran KNPI kepada pemerintah itu sebagai untuk melihat potensi, apakah semua disamakan secara servisnya, pelayanan publik, atau memang ada khususnya? Menurut Kak Nisa itu apa saja ke generasi yang memang cocok? Kalau saya memberikan saran, saya nggak enak ya. Enggak, itu kan saran untuk diminta. Ya kan nggak masalah. Tapi saya memberikan satu masukan saja. Yang dimana ini menjadi saya mewakili anak muda ya. Kita sebagai anak muda itu tidak bisa dilihat dari bagaimana diri kita hari ini saja gitu. Jadi kemampuan kita hari ini negara harus siap mengakomodir bagaimana untuk merealisasikan kesenjangan masyarakat yang lebih baik ke depan gitu. Karena mempersiapkan adanya Indonesia Emas itu butuh kolaborasi yang solid antara pemerintah dan juga anak muda. Karena kita itu adalah gimana ya, kita akan diberikan beban itu. Pertanyaannya, di Indonesia Emas mau ngapain? Tapi dengan ketakutan yang, ya maaf ya, ini kan milenial kan ada 3 hal Kak yang sering disebutkan tuh Kak Nisa. Pengangguran ya, pekerjaan, kemudian pendidikan, kemudian situasi lingkungan yang tidak sehat. Itu kan 3 hal itu yang sering dipermasalahkan. Nah, kalau hanya kolaborasi, apakah itu sudah mengakomodasi 3 permasalahan anak muda hari ini? Menurut saya benar, bisa. Dengan adanya kolaborasi pemuda dan juga pemerintah, kita bisa membuat adanya bagaimana anak muda itu diberikan kesempatan, bukan hanya sebagai yang ditentukan gitu ya, tapi kita bisa menjadi penentu. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kalau kita berkolaborasi dengan adanya 3 poin tadi, itu bisa teratasi dengan bagaimana kita punya program-program yang disuguhkan untuk anak muda. Membangun karakter buildingnya, ada selain karakter buildingnya kita punya juga kita itu pemahaman nasionalisnya, dan bagaimana mereka bisa merealisasikan diri mereka untuk berekspresi gitu. Nah, sejauh ini memang apa yang membuat anak muda itu hari ini kurang secara ekspresi kan terbuka betul kan Kak? Benar. Terbuka betul. Nah, kalau seandainya mengungkapkan ekspresi itu secara vulgar gitu, apakah itu bukan kesempatan mereka untuk menikmati bonus itu? Kalau misalnya terlalu kritis misalnya, itu kan tidak boleh juga. Kita tidak boleh melupakan bahwasanya kita punya aturan. I see. Kita punya aturan hukum. Yang dimana ketika kita punya ide, kita punya ekspresi yang ingin merdeka direalisasikan, kita tetap punya yang namanya aturan hukum yang bukan hanya membatasi bahwasanya kalau ini adalah tidak sesuai dengan negara kita gitu. Jadi anak muda itu tidak perlu takut dengan adanya pembatasan itu menurut saya. Kenapa? Menurut saya ketika itu berguna untuk masyarakat dan sesuai dengan norma serta aturan yang ada di Indonesia, biasa aja kok. Why not?
ekspresikan aja gitu, ekspresinya Asal mana gitu ya. asal Ya tetap mereka punya etika dan memahami aturan yang ada gitu, tidak melanggar aturan. Kalau dibilang, "Aduh ini aturan terlalu mengikat atau apa," tidak. Menurut saya aturan hari ini itu adalah bukan mengajarkan ya, tapi maksudnya memberikan batasan yang mana, norma-norma ini tidak dilakukan oleh pemuda gitu. oke. Karena terpaan budaya dari luar juga itu mempengaruhi. Nah, ini kan jadi PR juga toh. Nah, oke. Kak Nisa, ini ada banyak pertanyaan sebelum kita melakukan podcast kemarin. Saya tolong dong ditanyakan ke pengurus KNPI gitu. Kira-kira kalau seandainya misalnya bisa nggak sih kalau anak muda itu diberdayakan tidak berhubungan langsung kepada hal-hal yang bersifat administratif terlalu berat gitu kan, ini persoalan hari ini. Coba administrasi memberat, kemudian bisa nggak sih anak muda itu bisa diberdayakan yang kemudian tempatnya di itu tidak terlalu dihubung-hubungkan dengan persoalan kenegaraan, ada nggak ya? Atau dibolehkan atau nggak kayak itu? Dalam hal apa? Misalnya, wih kita nih terlalu banyak nih undang-undangnya yang nggak siap ke kita gitu. Undang terlalu berat, ada nggak semacam itu? Kalau menurut KNPI, Kak Nisa sendiri apakah anak muda permintaan kayak itu dibolehkan apa tidak? Menurut saya sah-sah saja mereka punya permintaan itu. Tapi kembali lagi, kita ini hak bernegara itu ada. Menjadi warga negara itu sudah sepatutnya mengikuti aturan hukum yang memang sudah dianggarkan ya, atau sudah diatur dari negara itu sendiri. Dan selama itu tidak merugikan negara, tidak merugikan masyarakat terutama ya, menurut saya sah-sah saja. Sejauh itu permintaan. Dan kalau memang hari ini aturan itu memang tidak sesuai dengan keinginan dan gaya atau cara berpikir anak muda hari ini, berikan koreksinya. Oke. Ini yang terakhir Kak. Ini paling penting sebetulnya. Jumlah anggota di beberapa KNPI itu kan tersebar 38 provinsi, betul? Ya. Ini hampir semua bonus sosialnya sangat tinggi. Ya. Karena tingkat pengorganisasian cukup merata di berbagai ini. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang masing-masing berbeda, kekuatannya berbeda, tantangannya berbeda. Yang seharusnya adalah apakah harus punya role model yang sama atau memang diberikan kepada sesuai dengan karakteristik pembangunan di daerah kepemudaan di daerah masing-masing. Yang selama ini berjalan adalah sesuai dengan karakteristik dan bagaimana budaya mereka di sana. Karena misalnya ya Jawa Barat sama dari wilayah timur gitu. Oke. Kita punya gaya yang berbeda dalam komunikasi dan punya karakter yang berbeda tentunya. Karena kan beragam karakter yang menjadi anggota itu juga menjadi salah satu PR saya untuk bisa menghadapi dalam berkomunikasi. Oke, kalau dibandingkan misalnya ada nggak sih Kak pemberdayaan yang sudah dibangun oleh KNPI di berbagai daerah yang responnya sangat positif? Jadi saya itu kita KNPI sudah membuat namanya UMKM. UMKM itu sudah menyerap sekitar 600 sampai 700 pekerja yang dimana pekerjanya itu masyarakat sekitar. Yang dimana anak muda itu bekerja di bidang IT-nya, pemasaran, produksi. Masyarakatnya bekerja dalam bidang. Dan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa ikut. Karena saat itu membuat packaging buat parfum itu. Dan jual parfum saat itu sampai sekarang masih berjalan. Dan ini sudah berapa tahun dari? Hampir sudah 2 tahun ya. Kalau Kak Nisa sendiri di KNPI sudah berapa lama sebagai ketua umum hari ini? Sebagai ketua umum sejak 2022, tapi saya bergabung itu sejak 2014. Berarti sudah lama sekali. Ya. Artinya sudah tahu bagaimana pengukuran tingkat pertumbuhan anak muda ya.